Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai welding metalurgi yang part kedua, yaitu lebih tepatnya kita akan membahas mengenai welding metalurgi las pada baja karbon. Kenapa kok kita berfokus pada baja terlebih dahulu? Karena baja ini merupakan suatu produk komersial dari logam, di mana penggunaannya di sini mudah mencapai 90% dari kebutuhan di dunia. Benda dapat disebut sebagai baja itu karena adanya campuran antara besi dengan karbon, di mana kadar karbonnya di sini itu tidak mencapai 2%. Untuk baja sendiri kita bisa klasifikasikan dia memiliki beberapa klasifikasi. Ada yang pertama dari besi murni sendiri, itu kadar karbonnya 0,03, kemudian low carbon, dan selanjutnya adalah medium carbon, high carbon, baja dengan kadar karbon tinggi, tool steel, baja perkakas, dan cast iron. Jadi untuk cast iron sebenarnya ini bukan klasifikasi dari baja, tetapi penamaan lain dari campuran besi dan karbon ketika kandungan karbonnya di atas 2%. Karena baja tadi memiliki beberapa jenis atau ada beberapa penamaan yang berbeda, tentunya tidak hanya berhenti di situ. Jadi untuk semisal saat kapan sih baja karbon tersebut kita sebut sebagai baja karbon rendah, kita mungkin bisa bilang bahwa mungkin untuk kadar karbonnya di sini adalah 0,03 sampai 0,3%. Tetapi tidak semudah itu ketika praktikalnya di lapangan. Jadi tujuan kita memilih baja karbon dengan kadar karbon spesifik tertentu tentu ada masuknya, entah itu dari sisi sifat mekaniknya dan lain sebagainya. Karena alasan tersebutlah yang mendasari lahirnya sistem klasifikasi. Yang pertama ini lahir di Amerika Serikat. Ini adalah American Iron and Steel Institute atau namanya adalah IC, atau seringkali disebut sebagai Society of Automotive Engineers atau SAE. Ini sistem klasifikasi yang banyak sekali digunakan, dan ini klasifikasinya terdiri dari 4 digit angka. Jadi untuk digit yang pertama ini mengindikasikan dominan atau unsur paduan yang paling dominan. Kemudian digit yang kedua atau angka yang kedua merupakan informasi tambahan mengenai unsur paduan yang ada di dalamnya. Kemudian untuk dua digit yang terakhir itu merepresentasikan kandungan karbon di dalam paduan tersebut. Di sini ada dua contoh, yaitu IC 1018 dan IC 4340. Untuk IC 1018 ini digit pertamanya adalah 1, ini yang mengindikasikan bahwa paduan tersebut merupakan baja karbon. Kemudian 0 yang digit kedua ini berarti bahwa pada baja karbon tersebut tidak ada paduan tambahan. Kemudian 18 di dua digit terakhir, ini 18 kita bagi dengan 100 merupakan kandungan karbon dalam baja tersebut, yaitu 0,18%. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini adalah IC 4340. Di sini angka 4 di awal pada digit pertama ini merepresentasikan baja molybdenum. Kemudian digit yang kedua adalah angka 3, ini mengindikasikan ada paduan kromium dan nikel yang ditambahkan ke baja molybdenum tersebut. Kemudian dua digit yang terakhir 40, di sini kan berarti kandungan karbonnya adalah 0,4%. Standar klasifikasi selanjutnya adalah American Society for Testing and Materials atau ASTM. Yang ini juga sangat banyak digunakan sekali di dunia teknik. Ini
mengklasifikasikan bajanya itu berdasarkan sifat mekanik. Jadi kalau yang IC tadi berdasarkan komposisi unsur paduan di dalamnya, tapi kalau untuk HDM dari sifat mekanik dari material tersebut. Ini di sini contohnya adalah A322. Ini merupakan A322 ini mengindikasikan bahwa merupakan paduan baja yang berbentuk batangan ya, bar atau nama lainnya, dan ini mengalami proses hot rolling. Jadi proses pembentukannya adalah hot roll. Di sini maksud dari A ini merupakan paduan ferrous, dan angka 322 yang mengikuti ini merupakan angka spesifik dari produk baja tersebut. Standar spesifikasi yang lain adalah ASME. Ini ASME ini cukup terkenal di kalangan teknik atau insinyur mesin. Kepanjangannya adalah American Society for Mechanical Engineers. Dan biasanya ini sangat terkenal untuk yang pendesain boiler, terus pressure vessel itu pasti semuanya mengacu ke standar ASME. Contohnya di sini adalah P1, di mana P ini jadi tipikal P dengan huruf dengan angka di belakangnya ini biasanya mencakup ke suatu baja, grup baja yang sangat luas cakupannya, dan grup tersebut itu didasarkan pada karakteristik sifat mampu lasnya atau weldability-nya. Terus pada contoh di sini adalah P1, dan karena P udah kita bahas tadi. Terus untuk yang angka 1 yang mengikutinya di sini merupakan merefer pada grup dari suatu grup pada baja tersebut yang memiliki karakteristik sifat mampu las yang hampir sama. Jadi karakteristik sifat mampu las yang hampir sama. Jadi untuk angka di belakang P di sini ini bervariasi, rentangnya adalah 1 sampai dengan 11, tetapi untuk P2 angka 2 setelah P itu tidak digunakan. Jika kita membahas tentang baja, tidak elok kita jika tidak membahas mengenai sifat unik dari besi. Jadi besi ini memiliki sifat yang sangat unik sekali. Jadi ketika dipanaskan dan didinginkan, ini maksud dari sifat uniknya, ini bukan sifat mekanik, tapi sifat unik ketika dia dipanaskan dan didinginkan, ketika mencair hingga kembali ke bentuk padatannya lagi. Nah, sifat ini dinamakan sebagai allotropi. Jadi allotropi ini di sini berarti bahwa ketika dipanaskan, ketika dari suatu struktur kristal ketika dipanaskan akan berubah menjadi bentuk kristal yang lain, dan berangsur-angsur ketika temperatur naik, ketika fungsi temperatur berubah, baik itu dipanaskan lagi itu juga akan berubah kembali, dan ketika didinginkan akan kembali ke bentuk mula-mulanya. Ini kita namakan sebagai sifat allotropi. Pada temperatur rendah di bawah 917 atau 910 derajat Celcius, ada banyak versi, ada yang bilang 912 derajat Celcius, tapi intinya temperatur rendah di bawah 900-an derajat Celcius, besi itu memiliki struktur kristal berupa alpha ferrite, atau strukturnya itu namanya adalah body center cubic atau BCC. Dan ketika temperaturnya naik di atas 910 derajat Celcius, di atas 912 derajat Celcius itu dan di bawah 1394 derajat Celcius, maka akan terbentuk yang namanya face center cubic atau FCC. Dengan strukturnya kita namain sebagai austenite, atau fasanya kita namakan sebagai austenite. Dan pada temperatur yang sangat tinggi di atas 1394 derajat Celcius atau di bawah melting temperaturnya atau temperatur lelehnya, strukturnya tadi akan berubah menjadi BCC,
BCC kembali, tetapi bukan alfa. Kita sebutnya di sini adalah delta ferrit. Itu untuk besi murni ya. Jadi nanti ketika kita tambahkan karbon ke dalam besi tersebut, tentunya akan menjadi baja lagi, bukan besi lagi. Dan tentunya temperatur transisinya akan terkena imbas, jadi tidak akan sama seperti yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Jadi tidak akan sama ketika ada penambahan karbon, tentunya antar temperatur transisinya juga akan berbeda. Jadi temperaturnya tidak lagi 910, mungkin akan turun sedikit, tergantung dari seberapa besar karbon yang ditambahkan. Nah, sifat alotropi ini sendiri ini bisa saja menguntungkan selama proses pengelasan, dan bisa juga menjadi merugi atau sebuah kekurangan atau kelemahan ketika logam itu dilas. Jadi kita harus mempelajarinya lebih lanjut bila mana ini menjadi hal yang menguntungkan bagi si kita. Fisikal metalurgi atau dari baja ini sendiri kita bisa amati dari suatu diagram besi karbida seperti yang bisa kalian lihat pada layar kalian. Nah, diagram apa sih seperti ini? Diagram apa sih ini? Jadi untuk ini merupakan diagram fasa. Tentunya tidak akan saya bahas detail mengenai diagram fasa pada pertemuan kali ini. Kalian bisa akses diagram fasa nantinya di OpenCourseWare teknologi bahan atau OpenCourseWare material. Ada pembahasan khusus mengenai diagram fasa. Nah, untuk besi dan besi karbon, diagramnya sendiri itu maksimum karbonnya itu hanya 6,67% weight persen atau persen berat. Jadi hanya 6,67% berat. Dan bagian di titik 6,67 atau pada komposisi 6,67% karbon ini eksis suatu fase atau suatu senyawa yang saya namakan Fe3C, yang nama lainnya adalah besi karbida. Makanya di sini dinamakan diagram besi karbida. Ada 3 fase dari besi yang kita bisa lihat. Jadi 3 fase besi itu tadi semuanya eksis atau terdapat pada sebelah kiri diagram. Jadi alfa, gamma itu austenit tadi yang kita sebut, dan delta itu semuanya terdapat pada sebelah kiri pada diagram. Dan untuk pengelasan ini kita coba yang paling penting di sini adalah memproses baja, dan kita perlu tahu transisinya pada temperatur di mana FCC atau austenit itu transformasinya gimana sih untuk menjadi BCC alpha ferrit. Kalau kita bisa lihat gamma di sini, gamma ini bisa melarutkan banyak sekali karbon ketimbang alfa. Gamma bisa melarutkan banyak karbon ketimbang alfa, dan maksimum jumlah karbon yang bisa dimakan oleh gamma atau austenit ini sekitar 2%. Ada yang menyebutkan 2% pas, ada yang 2,01, ada yang 2,11%. Nah, berbanding terbalik dengan alfa sendiri hanya bisa melarutkan karbon itu sampai 0,02%, ada yang 0,025%. Jadi perbandingannya 0,02 dengan 2 itu sangat jauh sekali. Jadi bayangkan aja ketika alfa tadi, jadi gamma kan hanya eksis sampai sekitar temperatur 727 derajat Celcius. Jadi ketika gamma tadi atau austenit tadi kita dinginkan hingga di bawah temperatur 700-an derajat Celcius,
yang semula dia bisa melarutkan atau bisa memakan karbon 2%, kalau udah sampai ke alfa, alfa tidak lagi bisa memakan 2%. Ibaratnya alfa itu orangnya kurus dan gamma itu orangnya gendut. Jadi orang kurus kalau saya cekokin dengan karbon atau dengan makanan yang kadarnya itu sama dengan gamma atau 2%, sedangkan perutnya hanya bisa menampung sekitar 0,02%, maka tentunya akan ada sisa ya. Jadi tidak bisa dimakan semua. Nah, sisa-sisa inilah yang akan bertransformasi lagi menjadi suatu fase yang lain. Fase yang lain itu saya namakan Fe3C. Jadi sehingga ketika temperatur rendah yang eksis adalah alfa plus Fe3C. Jadi untuk tergantung sih sebenarnya ini tergantung dari laju dari pendinginan yang kita lakukan setelah proses austenit. Jadi kalau dari gamma kita dinginkan dengan sangat-sangat pelan atau sangat perlahan-lahan, akan ada partikel-partikel bulatan yang dari Fe3C yang terbentuk di dalam alfa, di dalam ferrit. Alfa itu nama lainnya adalah ferrit. Nah, ini biasanya disebut sebagai spheroidite. Jadi secara prakteknya ketika kita mengelas, kita tidak akan mendapatkan laju pendinginan yang sangat lambat, tetapi laju pendinginannya ketika mengelas itu biasanya cepat. Jadi untuk membentuk spheroidite itu tidak akan dimungkinkan terjadi. Saya coba untuk tampil jelaskan secara singkat mengenai apa aja yang terjadi sih ketika kita dinginkan dengan beberapa pendinginan, beberapa laju kecepatannya pendinginan kita atur sedemikian rupa, apa aja yang akan terjadi. Jadi ketika kita laju pendinginannya itu cukup cepat, tetapi cukup cepatnya di sini tidak terlalu cepat ya. Jadi dari keadaan lambat tadi, yang sangat lambat tadi, kita dinginkan sedikit lebih cepat di atasnya. Nah, yang terbentuk di sini adalah suatu lapisan selang-seling, layer, yang dinamakan dengan perlit. Kalau kalian bisa lihat di layar kalian, perlit ini yang bagiannya gelap ya, tapi sebenarnya kalau kita besarkan sedikit, kalau kalian bisa lihat sedikit lebih besar lagi, maka tidak hanya gelap saja, di sini ada gelap terang atau hitam putih seperti halnya zebra. Kenapa kok bisa berselang-seling? Jadi sebenarnya perlit sendiri ini terbentuknya itu layer-layer, lapisan antara Fe3C, cemented, dan ferrit. Jadi ini terbentuk ketika pendinginan dari austenit. Jadi terbentuk secara selang-seling, cemented ferrit hingga membentuk suatu lapisan gelap terang yang kita namakan sebagai perlit. Ini adalah beberapa contoh penampakan mikrostruktur dari baja karbon 1060. Ini standar IC 1060. Jadi kandungan karbon di sini 0,6%. Dan baja karbon rendah A36 ini pakai standar ASTM. Dan untuk fasa yang berwarna putih, mikrostruktur yang berwarna putih ini ini merupakan ferrit, primary ferrit. Sedangkan untuk yang gelap ini merupakan perlit. Mari kita lihat di layar kalian ada gambar struktur kristal dan mikrostruktur ya. Jadi di sini primary ferrit dan perlit. Jadi yang berwarna gelap, yang berwarna
terang ini adalah ferritnya, sedangkan yang berwarna gelap atau keabu-abuan di sini adalah perlit. Dan sifat kita bisa lihat dari sini bahwa ferrit di sini akan memiliki sifat yang sangat lunak, kemudian ulet. Berbanding terbalik dengan sementit. Sementit karena memiliki karbon yang sangat tinggi, maka dia jauh lebih keras daripada ferrit, tetapi sangat getas, tetapi sangat kuat juga. Jadi keras, kuat, tetapi getas untuk sementit. Sedangkan untuk ferrit, dia sangat lunak, soft sekali. Dia tidak memiliki, tidak sangat kuat, minimum sekali kekuatannya. Kemudian, tetapi sangat ulet. Nah, karena untuk perlit sendiri, karena perlit terbentuk dari kombinasi antara ferrit dan sementit, makanya untuk sifat mekaniknya ini di tengah-tengah. Jadi perlit sendiri di sini itu sangat fase yang sangat diinginkan karena memiliki kombinasi dari ferrit dan sementit. Jadi di tengah-tengahnya untuk aplikasi perlit ini sangat diperlukan. Untuk formasi perlit dan ferrit ini pada lasan atau pada daerah HAZ, heat affected zone, jadi akan terbentuk ketika kita mengelas baja dengan kadar karbon rendah atau baja paduan rendah. Dan juga kita bisa mendapatkannya ketika kita menggunakan proses welding, di mana heat inputnya dan yang tentunya kita lihatnya di laju pendinginannya ya, yang memproduksi laju pendinginan paling rendah. Biasanya kita bisa pakai submerged arc welding atau SAW. Jadi inti dari di sini adalah ketika kita melelehkannya, kemudian membentuk suatu namanya single phase austenite dan didinginkan, maka dari austenite sendiri ini kita bisa mendapatkan bermacam-macam sekali fase tergantung kekuatan yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin membuat fase yang ferrit dan perlit, maka pendinginannya harus cukup lambat. Karena apa? Ini hubungannya dengan difusi atom karbon. Kalau semakin lambat, maka atom-atom tadi punya ruang gerak untuk menyusun dirinya kembali. Jadi ketika kita panaskan sampai leleh kan, ini ibaratnya orang berbaris. Jadi ketika di barisan tadi, ketika dipanaskan atau disuruh bubar, dia akan bubar, dia akan menyebar kemana-mana. Ketika dipanaskan ya, dia akan bergerak. Tetapi kita bisa menyuruhnya untuk baris kembali, masuk kembali ke barisan awal atau menyusun dirinya kembali seperti barisan yang semula. Itu tentunya akan membutuhkan waktu. Tidak serta-merta kalau kita suruh silakan baris lagi dalam waktu 10 detik. Makanya kalau kita ultimatum 10 detik, maka otomatis mereka akan berbaris sesuai ya, pokoknya yang dilihat aja. Oh, itu ada barisan, aku masuk saja, nggak tahu itu barisan siapa. Nah, sama halnya seperti itu. Ketika kita beri dia waktu yang cukup, maka dia akan bisa berbaris kembali sesuai dengan barisan awalnya, sesuai dengan timnya yang di awal. Tetapi kebanyakan dalam proses pengelasan sendiri, kita sangat susah untuk mengatur laju pendinginannya. Dan biasanya laju pendinginannya itu sangat relatif cepat. Jadi tidak ada waktu yang cukup untuk austenite FCC di sini untuk kembali menjadi ferrit BCC atau untuk karbon berdifusi untuk membentuk ferrit dan perlit. Jadi tidak ada waktu yang cukup. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan terbentuklah struktur yang metastabil yang kita namakan BCT, Body Center Tetragonal. Nah, kita bisa lihat struktur dari BCC ini pada layar kalian.
BCT ya. Jadi BCT ini struktur dari martensit. Martensit ini kalau kita lihat pada optical microscope, ini seperti bentuknya ini seperti jarum-jarum. Dan kalau kita berhasil mendapatkan martensit, even jadi walaupun kadar karbon dari baja kita itu rendah, tidak sampai 6,67 ya, misal rendah, misal cuman 0,4%, kita bisa mendapatkan struktur baja atau sifat mekanik baja itu yang sangat keras, sangat kuat, tetapi keras. Jadi dalam satu baja karbon, dalam satu persentase karbon yang spesifik, misal 0,4, kita bisa membuatnya dia menjadi lunak, terus kemudian sangat keras. Jadi kita bisa memainkan sifat mekanik dari baja tersebut itu dari proses pendinginan. Makanya ketika kita mengelas, kalau setelah mengelas kemudian kita siram air, misal, coba kalian potong hasil lasan kalian, pastinya akan sulit untuk dipotong karena dia akan sangat keras. Berbeda halnya ketika logam plat kecil kita las, kemudian kita dinginkan secara perlahan, ya tentu untuk motongnya tidak akan sesusah ketimbang kita seperti ketika kita menyiramnya dengan air ketika habis dilas. Dan martensit ini seringkali terbentuk pada daerah HAZ ketika kita mengelas dengan baja dengan kadar karbon yang tinggi. Jadi contohnya adalah 43, 40. Dan biasanya seringkali terjadi kalau kita mengelasnya dengan pengelasan laser. Saya tidak akan menjelaskan laser welding di sini ya, karena laser welding ini cukup kompleks juga. Tentunya hanya perlu tahu saja kalau kita mengelas menggunakan laser, HAZ pada daerah HAZ akan mudah sekali terbentuk martensit. Ada satu lagi struktur C yang bisa kita dapatkan, yaitu struktur bainit. Tentunya tidak akan saya jelaskan di sini. Mungkin untuk fase-fase yang lebih detail akan saya jelaskan di material atau open courseware-nya material atau teknologi bahan. Nah, di sini selanjutnya kita adalah hydrogen cracking. Hydrogen cracking ini juga bisa merupakan salah satu jenis cacat pada pengelasan yang diakibatkan karena aspek metalurgi tentunya yang pertama. Makanya saya masukkan dalam welding metalurgi. Tentunya untuk beberapa cacat pada pengelasan kita akan adakan pada subbab tersendiri, ada pada bab tersendiri atau pada video tersendiri. Nanti akan saya jelaskan mengenai cacat-cacat yang timbul akibat proses pengelasan. Jadi ini sedikit informasi saja. Jadi hydrogen cracking ini biasanya terjadi pada daerah HAZ dan atau pada daerah fusion. Dan tipikalnya ada 4 kondisi supaya bisa mengakibatkan terjadinya hydrogen cracking. Yang pertama, karena terbentuknya martensit, itu yang pertama. Yang kedua, sumber dari hidrogen sendiri ini biasanya terdapat pada kalau flux yang kita gunakan itu lembab, terus kemudian kondensasi, terus adanya oil atau grease yang tertinggal pada bagian yang kita las. Terus ada tentunya untuk yang paling penting di sini adanya residual stress. Jadi ada tegangan yang sisa yang tertinggal. Dan ini tentunya kalau ada martensit pasti biasanya akan ada residual stress. Ini yang akan mengakibatkan hydrogen cracking atau retak crack hidrogen. Dan pada gambar ini yang bisa kalian lihat ini adalah hydrogen crack yang terjadi pada daerah groove atau pada daerah HAZ di sini. Untuk menghindarinya kita
biasanya menghindari terbentuknya struktur martensit. Nah, ini ada beberapa cara untuk menghindari struktur martensit. Biasanya kita mengacu pada kode AWS. AWS ini merupakan standar pengelasan, jadi American Welding Society poin D 1.1. Ya, ada beberapa cara. Nanti kita tidak akan bahas detail isi maksud dari AWS di 1.1 tentunya nanti. Dan las listrik yang sering kali kita gunakan atau shielded metal, terus atau juga flux core, dan kemudian SAW submerged arc welding itu salah satu sumber utama. Jadi adanya moisture pada flux yang mengakibatkan hydrogen cracking. Jadi proses-proses tersebut, yang proses pengelasan SMAW, flux core, kemudian sub SAW itu perlu kita perhatikan lebih detail. Jadi untuk elektrodanya sendiri kita harus simpan pada daerah atau di tempat yang tidak lembab atau daerah yang cukup kering. Tujuannya untuk menghindari moisture yang berlebih pada flux tersebut. Tentunya kita bisa hindari lagi, selain dari elektroda weldingnya tadi, kita ketika melas kita singkirkan dulu daerah atau bersihkan dulu daerah yang mau kita las. Bersihkan dari adanya sisa cat, kemudian adanya minyak, adanya grease, terus adanya moisture. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk menghindari hydrogen cracking. Ketika kita ingin memprediksi suatu mikrostruktur di daerah heat affected zone atau daerah HAZ pada suatu baja, kita tentunya harus mempertimbangkan temperatur tertinggi yang dapat dicapai pada daerah HAZ itu berapa. Jadi ini ada suatu diagram atau ada gambar ini di suatu diagram yang penting untuk memahami pentingnya peak temperatur atau variasi temperatur tinggi pada daerah HAZ. Pada daerah region 1, di mana porsi dari HAZ ini sangat berdekatan dengan daerah fusion, akan mengalami atau terkena temperatur yang cukup tinggi, yang sangat tinggi, dan terbentuklah di sini fasa yang terbentuk adalah austenite. Dan pada region 1, pada temperatur yang nomor 1 ini sendiri, austenite yang terbentuk, butiran austenite yang terbentuk ini besar. Paling besar ya cukup sangat besar ya di sini grain size yang terbentuk atau ukuran butir dari austenite, dan ini bisa mengakibatkan terbentuknya martensit. Tentunya di sini kenapa kok mudah terbentuk martensit? Karena waktu yang dibutuhkan untuk bertransformasi menjadi austenite ke ferrit dan perlit itu akan menjadi sangat lama karena grainnya tadi besar, sangat besar. Nah, daerah ini seringkali kalau kita terbentuk grain yang besar ini seringkali mengindikasikan terjadinya hydrogen cracking. Jadi kesempatan terjadinya hydrogen cracking itu sangat besar. Nah, berbanding terbalik dengan daerah dengan grain atau butiran yang kecil, lebih kecil lagi, contohnya di sini adalah pada bagian region 3. Grain yang terjadi di sini itu lebih kecil atau jauh lebih kecil daripada yang di bagian nomor atau yang di nomor 1. Dan kita bisa lihat di sini bahwa semakin dia menjauh dari weld metalnya, maka kecenderungan grainnya yang terbentuk akan
lebih kecil ketimbang di daerah yang dekat dengan world metal. Dan lebih jauh lagi ke region atau daerah nomor 4 di sini. Di sini mikrostrukturnya sangat bervariasi. Jadi ada campuran ferrit, perlit, dan martensit. Dan lebih jauh lagi pada daerah nomor 5. Jadi ketika suatu baja tadi kita las, kemudian kita quench itu kita dinginkan, bisa di air, bisa di oli, langsung kita celupkan di sana. Pada daerah 5 ini, kalau kita dinginkan secara cepat, maka daerah 5 akan terbentuk soft over tempered martensite. Jadi karena dia kalau kita dinginkan dengan cepat, tapi kalau tidak dengan sangat cepat ya tentunya akan berbeda lagi. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan di sini adalah ketika dia dekat dengan daerah lasan atau dekat dengan daerah fusion zone, maka laju pendinginannya di sini akan semakin cepat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.